Halo sobat semuanya, baik di video kali ini kita akan membahas tentang volume benda pejal ya. Nah, kebanyakan yang kita temui di sekolah itu adalah menghitung volume benda putar ya. Nah, namun untuk bab aplikasi integral kali ini kita akan terlebih dahulu membahas salah satu aplikasi integral yaitu menghitung volume benda pejal. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung bahas saja ya. Seperti apa itu? Nah, jadi volume benda pejal itu dapat dihampiri volumenya melalui jumlahan Riemann berikut. Nah, maksudnya adalah begini. Volume itu biasanya ya, misalkan saya ilustrasikan, misalkan ya volumenya luas penampangnya adalah bentuknya tiga berakuran seperti ini ya. Nah, biasa volume itu adalah uh, biasa luas alas kali tinggi ya, atau luas penampang dikali tingginya misalkan ya. Misalkan tingginya adalah seperti ini. Oke, seperti ini, maka volumenya itu adalah luas dikali tingginya ya. Nah, jadi untuk volume benda pejal itu dapat dihampiri oleh jumlahan Riemann, yaitu jumlahan luas kali tinggi ya, eh, jumlah. Jadi di sini kalau kita jabarkan, karena ini adalah notasi sum atau sigma ya, dari I sama dengan 1 sampai N ya. Jadi eh, ini ada sama dengan ya. Jadi A ya. Ingat I-nya itu mulai dari 1 sampai N ya. Jadi luas alas atau luas penampang ke 1 ya, dikalikan lebar atau tinggi yang satu yang pertama ditambah luas alas atau luas penampang yang kedua. Oke, dikalikan alas atau tinggi yang kedua ya, dan seterusnya. Oke. Sampai dengan apa? Sampai dengan dalam hal ini adalah jumlahnya terbatas ya, ada n buah luas dikali luas alas kali tinggi ya, ada n buah. Oke. Jadi ini adalah a x n dikalikan delta x n ya. Oke, seperti ini ya. Sehingga kita bisa ekspresikan menjadi hampirannya yaitu sama atau sigma I sama dengan 1 sampai N luasnya area dikalikan delta XI, dalam hal ini adalah bisa kita maksudkan sebagai tinggi ya. Nah, dalam hal ini ketika si um, luasannya, mohon maaf, si N-nya ya, jumlahnya ya, oke. Jika jumlahnya tak hingga, oke. Sama sih konsepnya seperti jumlahan Riemann untuk luas ya. Tapi dalam hal ini volume. Misalkan ya, saya ilustrasikan, misalkan ada luas penampangnya yang bentuknya lingkaran nih, ya. Kita bagi menjadi misalkan 5 buah persegi nih. Jadi luas alasnya adalah apa namanya? Lingkaran, tingginya itu berupa persegi misalkan. Seperti ini ya, kalau kita ilustrasikan seperti ini ya. Ada 5 buah misalkan ya. Ada 5 buah, berarti 1 2 oke, 3 4. Oke, kebayang ya. Walaupun gambarnya kurang bagus, ada 5 buah ya. Jadi ini adalah seperti kotak-kotak persegi gitu ya. Jadi uh, atasnya adalah 5 buah volume ya yang dijumlahkan. Oke, bisa V1, V2, V3, V4, V5. Dalam hal ini adalah N-nya sama dengan 5 ya. Nah, kalau misalkan N-nya itu menuju tahingga alias si lebar uh, persegi ini kita makin tipis sehingga ini ada banyaknya persegi ini ada tahingga persegi, oke? Tahingga persegi ya. Ketika N-nya itu sudah mendekati tahingga, oke? Mendekati tahingga, maka volumenya itu akan sama dengan integral ya. Jadi integral batas bawah sampai batas atas ya. Oke, dalam hal ini misalkan kalau luas penampangnya seperti ini berupa lingkaran, misalkan batas bawahnya A, batas atasnya B, maka bisa kita pakai seperti ini. Misalkan A sampai B, AX DX. Dalam hal ini adalah area atau luas dikalikan tingginya. Ya.
Oke. Nah, baik. Selanjutnya, untuk benda pejal dengan bentuk irisan diketahui. Nah, jadi untuk kasus atau kondisi ketika irisannya diketahui ya, kalau misalnya dalam hal ini irisannya kan berupa persegi ya, contohnya ya. Volume benda pejal yang memiliki irisan sejajar bisa bentuk persegi atau segitiga atau setengah lingkaran ya, dan lain-lain yang intinya bisa kita tahu rumusnya ya. Setengah lingkaran kita tahu, segitiga tahu, persegi tahu ya. Maka volumenya bisa dihitung seperti ini. Volume sama dengan integral A sampai B, ya, batas bawah sampai batas atas, AX dx. Oke. Nah, dengan AB adalah batas pada sumbu X, dan AX luas irisan bidang datar. Baik, kita langsung saja aplikasikan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya di latihan soal. Soal latihannya, suatu benda pejal alasnya berupa lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Oke, kita identifikasi dulu untuk persamaan lingkaran ini. Ingat, persamaan lingkaran mempunyai pusat tertentu dan jari-jari tertentu. Nah, kita tentukan dulu di sini ya, pusatnya berapa dan jari-jarinya berapa ya. Kita tahu bahwa bentuk atau persamaan lingkaran adalah rumus umumnya ya. Persamaan umumnya X min A kuadrat, oke, ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, oke. Dengan pusat, oke, pusatnya itu adalah A, B ya, sudah kita pelajari waktu di SMA, dan jari-jarinya adalah R, oke. Nah, dalam hal ini kita tahu nih, berarti ini X min 0 ya kan, X min 0 kuadrat, oke, plus Y min 0 ya, kuadrat. Kenapa 0? Karena di sini cuma X kuadrat plus Y kuadrat saja. Berarti pengurangannya adalah 0. Sama dengan 4. 4 itu berapa? 2 kuadrat. Sehingga dari persamaan lingkaran ini kita bisa diketahui bahwa pusatnya adalah 0,0 dan jari-jarinya adalah sama dengan 2 ya. 2 kuadrat sama dengan 4. Oke, paham ya? Gampang. Selanjutnya, pertanyaannya. Tentukan volume benda pejal tersebut jika penampang tegak lurus sumbu X, benda tersebut berupa persegi. Oke, kita akan sketsakan terlebih dahulu supaya kita memahami apa yang akan kita hitung. Baiklah. Ya. Nah, jadi andaikan kita punya dimensi 3 ya. Seperti ini. Ini adalah mengarah ke atas sumbu Z misalkan ya. Sumbu Z, kemudian misalkan ke kanan sumbu X ya, ke kanannya sumbu X ya. Seperti ini. Kemudian ke belakang misalkan sumbu Y ya. Oke, misalkan seperti ini. Oke, kita misalkan seperti ini. Nah, panah-panah ini menunjukkan ke arah yang lebih besar atau positif ya. Jadi Z positif ke atas, X, Y positif itu ke belakang misalkan ya, X positif itu ke kanan. Oke, oke ya. Nah, ingat di sini soalnya yaitu suatu benda pejal alasnya. Oke, alas. Kata kuncinya alas berupa lingkaran ini. Oke, berarti kita sketsakan alasnya yaitu berupa lingkaran ya. Seperti ini. Oke, oke ya, seperti ini ya. Oke, ini bukan gepeng ya, cuman karena sudut pandang aja dari samping sehingga kelihatannya kayak gepeng ya. Tapi bisa membayangkan bahwa ini adalah suatu lingkaran, oke. Nah, suatu lingkaran di sini di mana ini adalah jari-jarinya 2 ya, otomatis ini pusatnya 0,0, ini 2 ya, ke arah positif, ini Y ke arah positif, ini 2 ya. Sebaliknya, IX negatif berarti di sini adalah negatif 2 ke arah Y negatif adalah ini negatif 2 juga. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat ada suatu penampang tegak lurus sumbu X. Ya, benda tersebut berupa persegi. Nah, jadi di sini ada
yang tegak lurus dengan sumbu X ya. Kalau kita lihat dari segi dua dimensi ya, X dan Y saja. Oke, kita lihat secara XY ya. Secara XY kurang lebih seperti ini ya. Secara XY kita lihat ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke, sehingga Z-nya mengarah ke mata kita ya. Kita abaikan dulu sumbu Z. Oke. Nah, ini adalah supaya konsisten saya buatnya warna kuning juga ya, seperti ini. Ini adalah lingkaran. Nah, ini lingkaran. Kemudian ini 2, negatif 2, 2, negatif 2. Nah, ingat ini adalah penampangnya tegak lurus sumbu X ya. Kita penampangnya katanya berupa persegi ya. Jadi ini ada suatu penampang yang tegak lurus sumbu X. Misalkan ya penampangnya adalah beririsan seperti ini. Ya, penampangnya seperti ini ya. Contohnya ya, kalau ini kalau saya menggambarkan ke salah satu penampang aja ya. Aslinya penampangnya itu padat dia ya, padat dari ujung sampai ujung ya. Oke. Nah, ini kan kelihatan dari atas ya. Oke, kalau dia dari samping bentuknya kan seperti ini. Karena bentuknya persegi, oke. Seperti ini ya. Oke. Bisa dibayangkan ini adalah suatu persegi ya. Suatu persegi yang menyelimuti si lingkaran ini. Oke, ini adalah sampel aja ya, sampel beberapa persegi, aslinya dia solid dia, jadi full persegi semuanya. Oke, jadi ini adalah suatu persegi. Ya. Oke, persegi ya. Oke, kalau kita putar jadi seperti ini. Oke, bisa kebayang. Nah, yang dimaksud dengan delta x ya, ini adalah delta x itu ini. Jadi delta x perseginya. Oke. Nah, sekarang persamaan lingkaran ini sebetulnya kan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Cuman di sini untuk suatu fungsi itu tidak berlaku y negatif y positif ya. Jadi y itu tunggal ya. Jadi gini, y kuadrat sama dengan 4 minus kuadratnya. Nah, sehingga y itu punya dua nilai. Kalau ini kuadrat berarti kan bisa plus minus kan? Bisa plus akar 4 min x kuadrat atau bisa minus akar 4 min x kuadrat. Nah, masalahnya yang mana yang plus, mana yang minus? Ya jelas. Tentunya yang plus ini yaitu persamaan yang mulai di sini. Saya kasih tanda biru, misalkan berarti mulainya di sini ya sampai dengan di sini ya. Ini adalah area yang plus. Oke, ini adalah memiliki persamaan y sama dengan akar 4 min x kuadrat ya. Tapi kalau yang bawahnya yang arah negatif ini yang tanda kuning ini ya, y negatif ini adalah yang minusnya ya, minus akar 4 min x kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita ambil sampel salah satu persegi saja dari sini ya. Misalkan ambil sampel salah satu persegi, perseginya seperti ini ya. Perseginya seperti ini. Ingat persegi itu adalah sisi-sisinya sama panjang ya. Oke. Ingat, ini kan kalau ini ke sini, misalkan jarak ke si sumbu X ini ke sini kan Y ya. Ini ke sini kan jaraknya adalah Y kan. Oke. Oke. Nah, sehingga jarak untuk si panjang atau panjang sisi persegi ini kan dari sini ke sini kan, yaitu apa? Yaitu 2 kali Y ya, 2Y. Oke. Sehingga ini jelas ya. Ini 2Y. Oke, ini 2Y, ini pun akan 2Y ya, sama. Ya, oke. Nah, 2Y apa? Karena memang kita bicara luasan atau volume, maka kita memakai Y-nya yang positif, yang akar 4 min X kuadrat ya. Jadi 2 kali akar 4 min X kuadrat. Begitupun yang sisi sini, berarti 2 kali akar 4 min X kuadrat. Oke, oke ya, 2Y, 2 kali akar 4 min X kuadrat. Nah, sehingga LX-nya atau luasnya atau AX sama saja ya. Jadi AX-nya kalau di slide sebelumnya kan mohon maaf AX ya.
sama saja ya, Lx pun. Oke, jadi sama dengan ya, sama dengan sisi kali sisi, berarti 2 kali akar 4 min X kuadrat ya, dikalikan lagi sisi lagi 2 akar 4 min X kuadrat, sehingga sama dengan 2 kali 2 4, akar kali akar hilang akarnya sehingga tinggal 4 min X kuadrat, sama dengan 4 kali 4 16, 4 kali min X kuadrat adalah min 4X kuadrat. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung volumenya. Next ya. Oke, jadi sebelumnya kita telah dapat bahwa Lx-nya apa? Lx-nya adalah 16 min 4x kuadrat. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi volumenya, nah volumenya adalah sesuai rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu volume sama dengan integral A sampai B ya, AX dx, atau dalam hal ini adalah LX dx ya, luas ya, pakai bahasa Indonesia. Kalau area pakai bahasa Inggris. Itu sama dengan integral. Ingat A sampai B-nya mana kemana ya? Kita lihat A sampai B-nya. Oke, ini jelas ya. A sampai B-nya adalah dari negatif 2 ya. Oke, negatif 2 sampai 2 ya. Batas bawahnya negatif 2, batas atasnya yaitu 2 ya. Sehingga ini adalah negatif 2 sampai 2. Lx-nya jelas 16 min 4x kuadrat dx. Oke, sama dengan 16 diintegralkan berarti 16x, 4x kuadrat. Bisa ya integralkan ya, berarti kurangi 4 per 2 ya. 2 tambah 1, 3x. Pangkatnya ya, 2, 2 tambah 1, 3 ya, seperti ini. Oke, batasnya adalah min 2 sampai 2. Kemudian kita masukkan batasnya. 2 kali 16 ya. Oke, 32 dikurangi 2 pangkat 3 ya. 8. 8 kali 4, 32 ya, per 3. Dikurangi batas bawah, negatif 2 dikali 16, min 32. Dikurangi, negatif 2 pangkat 3 adalah negatif 8. Negatif 8 dengan negatif 4 plus 32 ya, per 3. Oke, sama dengan 64 berapa nih ya? Dikurangi 32 tambah 32 bagi 64 per 3 ya. Oke. Nah, 64 kali 64 per 3 nih berapa nih? Ini sebetulnya 64 itu kan 1 kali 64 ya. Atau 3 per 3 ya kan? Kali 64 dikurangi ini kan 1 per 3 kan? 1 per 3 kali 64 ya. Jadi 3 per 3 kali 1 per 3, 2 per 3 ya. Jadi 2 per 3 dikali 64. Itu jawabannya adalah 128 per 3 ya. Jangan lupa kalau mau lebih sederhana lagi, bisa 128 dibagi 3 itu adalah berapa tuh? 42 ya. 42. Tapi kalau 42 kali 3, 126 ya. Jadi kurang 2 lagi per 3 ya. Jangan lupa, karena memang yang ditanyakan adalah volume, maka kita gunakan satuan volume ya. Satuan volume. Baik, sekian untuk materi volume benda pejal. Oke.